kelas 10. Shalom dan salam damai Kristus untuk kita semua. Bertemu kembali dengan Ibu dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di kelas 10. Nah, anak-anak, jika minggu lalu kita membahas materi atau tema tentang bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang dewasa ini, sekarang kita akan merefleksikan fenomena gaya hidup yang sudah kita bahas dalam materi sebelumnya dalam terang kitab suci dan ajaran gereja. Ibu harap kalian bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik dan penuh semangat. Kita lanjutkan. Yesus pun kritis terhadap tawaran-tawaran keduniawian yang pernah dialaminya ketika digoda dengan iblis ya, sesudah Yesus berpuasa selama 40 hari di padang gurun. Jadi iblis menawarkan kepada Yesus hal-hal yang menggiurkan. Nah, bisa kita lihat atau kita baca dalam Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai dengan 13. Sekarang Ibu akan membacakan kisahnya ya. Kalian simak dengan baik. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai oleh iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak terantuk kepada batu." Yesus menjawab, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Nah, anak-anak, dari bacaan yang telah Ibu bacakan tadi tentang Yesus yang berpuasa selama 40 hari 40 malam di padang gurun dan iblis mencobainya, kita bisa mengambil kesimpulan ya, bahwa ada 3 tawaran yang mewakili keinginan dan nafsu manusiawi, yaitu jaminan kesejahteraan yang melimpah yang digambarkan dengan roti, kedudukan dan kekuasaan yang digambarkan dengan luasnya tanah Israel yang akan diberikan kepada Yesus, kemudian popularitas dan keterjaminan sebagai anak Allah ya. Jadi godaan-godaan iblis ini bertujuan agar Yesus meninggalkan pilihan utamanya ya, yaitu mewartakan kerajaan Allah sebagai tugas dan karya yang harus diemban. Kemudian menghadapi berbagai tawaran itu, Yesus tetap konsisten ya untuk tidak hanyut pada bujuk rayu si iblis. Sikap hidup Yesus inilah yang bisa menjadi cermin dan teladan bagi kita. Selanjutnya, memang tidak mudah ya dalam kehidupan sekarang ini untuk setia dan kritis terhadap berbagai ideologi dan cara pandang, serta banyak tawaran yang tiada hentinya mempengaruhi kita semua. Nah, tawaran-tawaran itu seringkali terlihat begitu menarik, kemudian mudah dan sangat mungkin untuk kita gapai ya.
Namun demikian, Yesus telah memberikan kepada kita cermin sikap yang indah. Kita harus bangga karena memilih yang tepat, benar, dan sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Walaupun itu sangat berisiko ya, dan dianggap tidak mengikuti tren. Karena kita menjadi pribadi yang autentik, dewasa, tentunya juga harus bertanggung jawab. Kemudian, Yesus dapat menjadi contoh yang luar biasa. Yesus sungguh-sungguh menjadi pribadi yang kontras. Pribadi Yesus menjadi teladan pribadi yang otentik, yaitu tidak mudah terpengaruh, dewasa, dan juga bertanggung jawab ya. Jadi dalam perjalanannya ternyata Yesus juga tidak memilih salah satu ideologi atau paham yang dibawa dari kelompok-kelompok atau aliran yang ada ya. Misalnya itu kaum Farisi, Saduki, Zelot, dan sebagainya. Yesus secara tegas dan kritis memilih gerakannya sendiri, yaitu mewartakan dan memberikan kesaksian tentang kerajaan Allah. Nah jadi anak-anak, Yesus bahkan sering berdebat ya dan melawan suatu paham dari berbagai kelompok tersebut. Bahkan Yesus seringkali melakukan sikap-sikap yang cenderung membalik dan melawan, bahkan juga bergabung dengan orang-orang yang dianggap terbuang. Pada intinya, Yesus mewartakan kasih Allah kepada orang-orang, terutama yang terbuang, walaupun harus bertentangan paham atau ideologi. Nah, jadi anak-anak, sebagai orang Kristen, sikap kritis harus menjadikannya sikap iman ya. Dengan bersikap kritis dan bertanggung jawab, pertama berarti seseorang berusaha memusatkan diri pada perkembangan nilai atau cita-cita hidup yang luhur ya. Kemudian yang kedua, dengan sikap kritis yang bertanggung jawab, seseorang berusaha memalingkan diri dari keegoisan dan mengarahkan segala perhatian kepada perkembangan bersama ya. Jadi tidak hanya hidup menurut ukuran diri sendiri ya, atau hanya bersikap egois atau berpusat pada diri sendiri, melainkan juga kepentingan bersama yang lebih baik. Hal itu berarti ada nilai solidaritas di dalamnya. Nah, akhirnya anak-anak, sikap kritis yang bertanggung jawab akan membuka perhatian kepada hidup yang lebih sempurna, yaitu ke arah hidup Allah sendiri. Baiklah anak-anak, demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Sampai bertemu di pelajaran yang selanjutnya dengan tema dan materi yang baru. Tetap jaga kesehatan, sampai jumpa lagi. Thank you and God bless us.